Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Fitria Hidayah, guru SMA Negeri 17 Garut, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada pada modul 1.1 koneksi antar materi. Refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya buat mengacu kepada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap siswa sebagai objek dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat kepada guru atau teacher center. Saya tidak peduli siswa memahami atau tidak materi yang saya sampaikan, mengingat materi yang harus saya sampaikan di setiap semesternya begitu padat dibandingkan dengan waktu yang tersedia. Rendahnya motivasi belajar siswa sehingga murid pasif dalam proses pembelajaran. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh metode pembelajaran yang saya lakukan masih bersifat monoton, tidak menarik, sehingga membuat siswa bosan dan tidak termotivasi untuk belajar. Berikutnya, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting dibandingkan dengan saya harus memahami karakter siswa. Pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran, dan ketuntasan murid dalam belajar hanya dilihat dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan tugas atau melakukan ulangan harian. Selama ini saya menganggap bahwa pembelajaran yang telah saya lakukan itu sudah berhasil jika nilai siswa sudah mencapai KKM. Dan siswa dianggap memiliki kemampuan yang sama, sehingga instrumen evaluasi yang saya berikan kepada siswa semuanya sama. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya baru menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini adalah keliru atau belum tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya memperhatikan aspek kognitif saja, tetapi juga saya harus memperhatikan aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Pembelajaran harus berpusat kepada siswa atau student center. Artinya di sini guru dituntut untuk membuat metode pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa atau membuat siswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran yang mereka peroleh merupakan pembelajaran bermakna dan mereka mendapatkan pengalaman dalam belajar. Siswa bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan siswa sebagai subjek pembelajaran. Artinya, siswa diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan kemampuan dan kreativitasnya masing-masing. Guru sebagai fasilitator, pamong, sekaligus motivator bagi siswa dalam proses pembelajaran. Dan tak kalah pentingnya, guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dan setulus hati mendidik siswa sehingga dapat tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan yang berpihak kepada siswa. Selain itu, saya harus memahami karakteristik siswa karena setiap anak itu dilahirkan unik, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Berikan kesempatan kepada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Pembelajaran tidak lagi menuntut tapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada siswa, berusaha menjadi teladan bagi siswa baik dalam perkataan maupun perbuatan.
Saya harus mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Pembelajaran yang dilakukan harus mengutamakan aspek budi pekerti, tidak lagi hanya mengutamakan aspek kognitif saja. Pembelajaran yang diterapkan harus mengacu kepada konsep merdeka belajar. Pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki anak supaya mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai dengan karakternya, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan, tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial yang ada. Dengan demikian, kita mendapatkan kesimpulan bahwa pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Pendidikan humanis dengan konsep sistem Amung, memberikan teladan, membangun motivasi, dan memberikan dorongan. Pendidikan sejatinya berhamba kepada anak. Proses pendidikan sangat perlu menanamkan budi pekerti yang baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.